kemudian dia memutuskan untuk berhenti melakukan apa yang tidak benar, dan kemudian memulai untuk melakukan apa yang benar. Dan bagaimana dia memulai melakukan apa yang benar, maka langkahnya sudah pasti bertobat dengan jalan menjadi percaya, dan sesi yang dilakukan standar lah. Langkah awal iman yang pertama adalah beri diri dibaptis. Nah, dalam kelanjutannya yang seringkali menjadi masalah adalah percaya Yesus Kristus tidak hanya sebagai Tuhan, ya, tapi juga Tuhannya siapa, lalu kemudian memisahkan antara Tuhan dan Alkitab. Ini yang seringkali jadi masalah. Akhirnya muncullah pribadi-pribadi yang mengaku memiliki iman percaya, namun tidak tertarik dengan firman. Nah, ini masalah. Karena gimana sih, apakah setelah lahir baru memiliki karakter Kristus? Karakter Kristus itu kan dimiliki secara de facto. Kita ini disebut anak Allah dengan pengakuan iman percaya, secara yuridis, secara iman kita disebut anak Allah. Tapi secara fakta kita belum anak Allah. Karena menjadi fakta kita anak Allah atau tidak, maka yang disebut buah-buah roh itu kan sebetulnya adalah tampilan karakter Kristus itu sendiri. Nah, tampilan Kristus itu nggak akan muncul cuman sekedar orang-orang menampilkan, tapi sebetulnya itu adalah menjadi sebuah manifestasi dari apa yang dia percaya dari firman. Makanya sekarang yang jadi fenomena tuh begini, banyak yang ngaku percaya tapi nggak tahu firman. Waduh, saya seringkali kalau khotbah saya bilang, lu giliran puji-pujian lu semangat lu. Tapi ketika pendeta naik mimbar khotbah, ada aja yang pengen kencing lah, yang garuk-garuk kepala lah, yang segala, aduh ya ampun. Saya sampai pernah punya beberapa status ya quote segala macam di Instagram. Saya bilang gini, lu suka nyanyi, lu suka doa, tapi nggak suka firman, situ waras. Ya. Karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah itu sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Memang bermunculan itu. Orang-orang yang aku percaya tapi nggak suka firman, nggak tertarik. Akhirnya nggak jarang dari mereka terpleset dengan iman percayanya menjadi orang-orang yang bukan dipakai Tuhan, tapi jadi orang-orang yang pakai Tuhan. Nah ini, gitu. Karena nggak ada kok yang nggak ada jalan keluarnya. Alkitab itu punya materi tersurat dan punya materi tersirat untuk segala urusan kehidupan ini, dan bagaimana kita melakukannya, bagaimana menjalankannya. Saya bisa bilang gini ya, kita hidup di zaman anugerah ini sebetulnya adalah kondisinya sangat blocking. Kenapa saya bilang blocking? Kalau kita bilang gini, aduh saya nggak tahu bikinnya gimana, makanya Alkitabnya baca. Terus kita bilang, aduh tapi saya nggak sanggup bikinnya gimana. Lah kan Roh Kudus sudah diberikan. Ya. Jadi udahlah, kita udah ke barrier, jadi udah nggak bisa bikin alasan. Cuman ya itu. Jadi masalah adalah ada sekelompok orang, banyak kelompok orang yang tidak suka firman, tapi ngaku percaya kepada Yesus, kemudian dimanfaatkan, sorry to say, hamba-hamba Tuhan yang memanfaatkan orang yang ngaku percaya tanpa tahu kebenaran itu paling mantap. Karena mereka bisa dimanfaatkan, bisa jadi sapi perah. Ya. Karena enak aja ngucap di mimbar. Karena dia udah follow, pokoknya gue follow aja lah. Ya, apalagi udah dicekokin yang konsepnya, udah pokoknya mari menabur kalau urusan duit di tempat yang diberkati. Ya, contohnya gimana ya, kalau lu jangan ikut-ikut gembala yang kere lah. Gembala yang kere lu mau tabur gimana? Oh dia sendiri kere, ikutnya kayak Bapak Abraham lah, kan begitu ya. Nah, kalau gembalanya tajir juga turun tuh urapannya tajir. Ayatnya juga kagak ada dari mana, nggak tahu gitu. Nah, ketika kita makin fokus kepada firman, ya baca, ngulik, cari pengertian, lakukan, ngerti lagi, belajar lagi, baca lagi. Saya jamin lah, semakin kita Yesus oriented, semakin banyak hal yang
nggak membuat Anda dan saya khawatir, karena itu udah bukan jadi kebutuhan kita lagi. Ya. Tadi kalau mau bicara nyinggung-nyinggung soal gereja, saya nih dengan istri udah ngelewatin abad berikut dalam kehidupan di usia, ya. Dan di usia saya itu, kalau dalam kumpulan para gembala adalah usia di mana kami nggak, ini kebanyakan ya, kami nggak terhitung berhasil pelayanannya kalau nggak punya aset. Ya. Aset gedung, aset. Sementara semakin saya tahu firman di dalam penggembalaan, asli itu, saya makin nggak tertarik sama yang namanya aset. Ya. Saya udah paham tentang yang namanya akhir zaman, otak saya udah pokoknya menangkan jiwa, ajar dia kebenaran, bantu dia untuk makin dalam dengan firman. Masalah aset, mending kita sewa aja, karena ketika nanti hari terakhir itu tiba, dunia ini akan dikuasai oleh antikris. Itu artinya, if kamu punya gedung gereja bisa kapasitas 10.000 orang, tetap nanti yang akan pakai antikris. Ya. Jadi udah, mendingan sewa, nggak usah maintenance, tinggal bayar aja. Kalau kita punya 100 orang ngumpul, besok jadi 200, nggak cukup ruangannya, tambah aja jam ibadahnya. Kalau 200 nggak cukup lagi, tambah lagi. Ditambah-tambah jam ibadah juga nggak cukup, cari aja sewaan yang lain. Gampang. Ya. Dan itu akan membuat kita makin fokus. Gitu. Yeah. Karena fokusnya jiwa. Bisa bayangkan ya, Kristus dari sorga jauh-jauh sampai ke kayu salib, fokusnya jiwa. Yeah. Yang aneh ketika orang percaya nggak fokus yang sama dengan Yesus punya fokus. Tanya sendiri deh kenapa. Nggak tahu deh. Ya, aneh. Ya, aneh. Buat saya aneh. Gitu. Jadi ya mari jangan ikut yang aneh-aneh. Ya. Itu mungkin Pak yang tadi Pak Ferry bilang firmannya ditaruh di bumper belakang ya, bukan depan. Itu dia. Jadi harus menempatkan Yesus di depan, harus belajar firman. Sebenarnya di PDPK dengan ada pemuritan, di sini kita banyak sekali belajar firman. Karena memang di pemuritan itu kan dari amanat agung, ajarkan apa yang telah kuperintahkan, dan itu memang diajarkan terus. Begitu Pak Ferry. Ada pertanyaan lagi nih tapi agak di luar dari tema kita malam ini. Nggak apa-apa ya Pak ya? Mungkin kalau yang materai ke-6 dan lain sebagainya, saya skip ya. Nanti bisa di tempat lain dijawab. Iya, iya. Emang agak Karena panjang. Ya. Silakan teman yang lain, ada yang mau tanya malam hari ini? Saya Ping. Oh, Rineke, silakan Rineke. Salam Pak Pendeta. Saya mau nanya dengan ada tuh yang orang-orang suka bilang Kristen yang menyilaukan. Kedengeran nggak ya suaranya? Ya, kedengeran. Kristen yang menyilaukan ya, silau. Iya, artinya tuh istilahnya dia Kristen tapi lebih sering untuk ya kita tahu ya bahwa orang Kristen itu memang sudah terima Yesus, tapi gencar untuk juga mengambil jiwa-jiwa yang sebetulnya udah terima Yesus, dan akhirnya kayak ya seperti itulah istilahnya ya. Dan saya ngelihat di YouTube gitu kan, banyak para murtadin memberitakan Injil dengan berani kepada orang yang bukan Kristen gitu kan, sedangkan yang Kristennya sendiri lebih sering di dalam inklusif di dalam daerah lingkungannya sendiri, walaupun kita tahu semua orang Kristen belum tentu terima Yesus karena mungkin dia cuma secara keturunan gitu kan Pak. Dan saya cuma ingin nanya, fenomena seperti ini menurut Pak Pendeta seperti apa? Dan saya sebagai contoh diri saya sendiri aja sebetulnya, saya kan ikut dalam grup apa namanya SMA Negeri 13. Di dalamnya itu semua ya ada Kristen, ada Islam gitu kan. Nah, saya melihat di dalam grup itu kok pada berani ya orang Islam ini mengirim ayat-ayat atau men-share lah mereka punya iman. Sedangkan aku lihat kok dari kelompok kita yang Kristen kok seperti kelihatan tidak ada sama sekali, jadi kayak takut gitu. Termasuk saya sendiri ya, jadi contohnya saya ambil diri saya sendiri sebetulnya. Dan yang mau saya lihat nih gini, saya satu kali saya dapat ngelihat videonya Pendeta Gilbert Lumaindon tentang Tuhanmu yang lebih besar atau kamu yang lebih besar. Dia sedang
mengcounter video dari Mbak siapa tuh yang suka meramal, ada kan. Nah, saya tuh ngelihat YouTube itu tuh saya berpikirnya lama, apakah saya share, karena saya melihat Pendeta Gilbert kayaknya agak umum gitu kan, jadi istilahnya Tuhan, nggak Yesus yang dia ini, tapi umum. Jadi saya berpikir, apakah saya perlu share ini atau kan tidak. Nah, itulah saya jadi agak malu diri saya ternyata orangnya takut gitu ya, memberitakan Yesus, padahal di lingkungannya orang-orang yang bukan Kristen di situ. Jadi saya juga melihat, kok kenapa teman-teman yang Kristen jarang ada yang, bahkan grup SMA saya malah justru bikin grup WA grup untuk khusus Kristen gitu kan, seharusnya nggak perlu kali ya. Dalam hati aku, kenapa sih kita nggak berbaur di situ, terus kita menceritakan juga walaupun dengan bijaksana gitu kan. Dan saya tuh melihat gini, yang pikiran saya, seringkali kita mengatakan kita perlu berhikmat gitu kan, sebetulnya benar kah ya, sebetulnya kalau ditelisik dari dalam hati kita masing-masing, kita perlu berhikmat, tapi sebetulnya kata-kata hikmat itu sebenarnya kita sedang bersembunyi di balik sebetulnya kita takut gitu, tapi kita bilangnya kita perlu berhikmat gitu. Dan akhirnya dengan pertimbangan panjang, akhirnya saya share juga gitu kan, yang pendeta itu ngomong. Jadi saya ingin melihat bahwa pendeta Gilbert sedang meninggikan nama Yesus, bahwa Yesus atau kamu yang lebih besar gitu kan. Dan pada saat saya share, saya lihat agak lama gitu, diam semua grup, tidak biasanya grup itu ramai gitu kan, banyak bicara. Saya sebagai orang yang nggak begitu aktif dalam media sosial, cuman hanya melihat-lihat aja. Tapi pada saat share, diam semua tuh, kok nggak ada tanggapan dari pihak Kristen, dari pihak Islam apalagi gitu kan. Sampai udah sore baru ada yang share, tapi bukan menanggapi apa yang saya kirim gitu, tapi menanggapi yang lain lagi beritanya. Jadi saya cuma melihat gitu, saya seorang Kristen tuh di tengah-tengah lingkungan Kristen, saya jadi kayak menyilaukan. Jadi saya sebagai kayak Kristen yang menyilaukan, bukan sebetulnya terang. Harusnya kalau di dalam terang kan berarti di luar kekristenan, harusnya saya menceritakan dengan berani. Itu pun saya takut gitu, cuman mau share itu. Dan bagaimana menurut Pak Pendeta fenomena ini, saya lihat nih kekristenan, tapi saya lihat para murtadin itu dengan berani gitu menjadi terang di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya Yesus, sehingga orang yang belum percaya Yesus banyak juga yang menerima Yesus gitu. Itu Pak, yang menjadi itu fenomena menurut Bapak gitu, kekristenan kita orang Kristen yang sudah lahir sejak lahir Kristen, sejak lahir Kristen gitu, sehingga kita tidak menyilaukan. Itu aja. Tolong jangan diulang-ulang menyilaukan, Bu, kepala saya juga menyilaukan. Oke. Mengenai iman Kristen, mengenai mereka yang dari kecil Kristen, nggak peduli sih gue mau dari kecil mau Kristen. Sekarang gini aja deh, if you ngaku believers, kamu harus setuju dengan firman. Itu aja standar paling pondasi gitu. Karena sekarang seperti orang mau menikah, ini saya lagi ngurusin nih, bukan jemaat saya, tapi dari gerejanya orang tuanya tahu, itu agak general tuh gitu bimbingan pranikahnya. Coba kita kasih ke Pastor Jos Ferry deh. Nah, diserahkan ke saya, kita lagi bimbing nih calon ini. Nah, ketika sekian kali pertemuan, mereka agak ngalami stuck karena mereka punya rencana. Rencananya adalah si suami di luar kota, tapi nggak terlalu jauh, bisa balik tiap weekend. Si cewek sebetulnya nggak ada masalah juga kalau ngikut si suaminya gitu. Tapi dia bikin alasan, si calon suaminya, orang tuanya yang satu agak sakit-sakit, orang tua dia juga ya katanya sih sakit tapi nggak parah-parah banget sih kayaknya dari percakapannya gitu ya. Nah, kemarin saya sampaikan gini, jadi mereka tanya, menurut pastor, kami baiknya gimana? Gitu. Nah ini yang tadi di Matius 28, saya nggak mau ajarin mereka sebagaimana saya mau ajarin, tapi saya mau ajarin mereka sebagaimana Yesus ngajarin. Gitu. Yesus bilang, bukan lagi 2 tapi 1. Lu istri, lu mesti ikut dong suami lu dong. Sesederhana itu kok. Terus kalau nanti orang tua ada sakit, lah luar kotanya kan cuma Purwakarta. Kalau emang ada apa-apa, ya lu balik aja lihat. Gampang.